Yang kalau bunyi teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sebuah soal. Nah, di sini sudah ada sebuah contoh tabelnya. Nah, di sini soal pertama, silakan dipahami model logis tersebut, kemudian buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya. Dan tipe datanya silakan disesuaikan. Buatlah nama skema sesuai nama mahasiswa. Nah, di sini saya sudah membuat akunnya, create usernya. Nah, di sini langsung saja kita buat tabelnya, create tabel siswa. NISN varchar 2 20 not 0. Lalu nama varchar 2 not 0. Lalu tempat lahir varchar 2 30 not 0. Tempat lahir varchar. Lalu tanggal lahir varchar 2 30. Lalu hobi varchar 2 30. Lalu kita constraint-kan siswa underscore pk primary key NSN. Lalu kita tutup. Nah, tabel sudah buat. Selanjutnya kita buat tabel selanjutnya. Create tabel mata pelajaran. Mata pelajaran create tabel mata pelajaran, create tabel mata pelajaran. Lalu kita buat ID-nya, ID varchar 2 20 not 0. Lalu nama mata pelajaran, nama underscore mata pelajaran varchar 2 20 not 0. Lalu KKM varchar 2 20 not 0. Lalu kita constraint-kan, mata pelajaran PK primary key ID. Lalu kita tutup. KKM varchar varcharnya typo. Astagfirullahaladzim. Kita mata pelajaran ID varchar, nama varchar. Sini hanya tinggal ya teman-teman. Varchar not 0. Lalu constraint KKM. Aduh, tipe lagi ya teman-teman. Maaf teman-teman. ID, nama, KKM. Kita ketik baik-baik lah teman-teman. Varchar. Nah, not varchar 22 not 0. Lalu constraint. Maaf. Lalu tutup. Nah, lalu tabel terbuat. Lalu selanjutnya create tabel. Kita buat tabel nilai mata pelajaran. Nah, yang pertama tuh nilai varchar 2
varchar 2 20 not 0. Selanjutnya NISN varchar 2 20 not 0. Selanjutnya ID varchar 2 20 not 0. Nah, lalu kita constraint-kan constraint siswa VK foreign key NISN references siswa NISN. Lalu kita ubah di sini siswa menjadi mata pelajaran. Di sini ID. Di sini ID, lalu di sini juga ID. Lalu kita tutup. Error outline ID tidak teridentifier, invalid identifier. ID varchar 20 not 0 kok tidak teridentifier. Primary key betul. Oh iya, di situ bukan siswa ya teman-teman. Kita ulang lagi, create tabel nilai mata pelajaran, nilai constraint siswa. Nah, di sini bukan siswa tapi mata pelajaran. Mata underscore pelajaran. Ya, mata pelajaran. Lalu baru tutup. Nah, tabel created. Nah, di sini kita telah selesai menyelesaikan nomor soal nomor 1. Nah, selanjutnya soal nomor 2 itu buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel tersebut secara langsung, minimal satu tabel itu 10 data. Nah, di sini kita mulai begin. Nah, lalu insert into siswa NISN, lalu nama, koma, lalu tempat lahir, lalu tanggal lahir, lalu hobi. Values satu Agung tanda kutipnya jangan lupa. Agung, lalu koma, Pekanbaru, tempat lahir Pekanbaru, lalu tanggal lahir 18/08/2001, 18/08/01, lalu tanda kutipnya teman-teman, tanda kutip 18/08/01, lalu koma, lalu hobi futsal. Nah, lalu tutup kurung, lalu kita buat lagi, kita ulang, lalu kita ubah di sini namanya, yang sini kedua dia 2,
Nah, di sini kita lanjut, kita buat anonymous blocknya begin, lalu insert 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 lalu enter, lalu masukkan. Nah, lalu kita kopas saja, kita ulang saja karena dia minta 10 data dan itu cukup banyak ya teman-teman. Nah, jadi insert lalu Halim yang ketiga, Rizky kita buat di sini dulu, Rizky yang keempat. Empat. Aduh, yang kedua. 5 Robert tadi. Di sini kita coba 4. Lalu kita ubah tanggal lahirnya 11 bulan 8 tahun 2000. Namanya Adip. Lalu di sini data keempat 2 kali. Kita ulang lagi. Begin. Sini data, jangan lupa ini data kelima. Lalu kosong 6 kosong 10 08 01. Namanya data ke-6 1 2 3 4 5 6. Plus 10 1. Jualan 7. Lalu data ke-8 10 tahun 2000. Air tiris Alvin 8. Tujuh 08 01. Alfi 9. Lalu data
ke 10 kita ubah dulu tanggal lahirnya 10.06.00. Aduh, 10.06.00 pembilahan 10 namanya kita buat namanya Badri. Kita ke 10 lalu N, lalu kita tutup error Outline 2022 kolom ketiga. Oh ya, N-nya jangan sampai lupa ya teman-teman. Sayang sekali, kita ulang dulu dari awal. Kita buat dulu Bigan, lalu insert, lalu Agung, ya betul, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya titik 2 jangan lupa teman-teman. Nah, lalu kita tutup. Nah, sukses. Nah, selanjutnya kita buat untuk mata pelajarannya. Kita buat lagi apanya, anonymous blocknya Bigan, terus insert into mata underscore pelajaran ID nama mata pelajaran, nama MP, KKM. Nah, setelah itu insert, jangan lupa T ya teman-teman. Kita harus teliti di sini. Insert into mata pelajaran. Lalu values kita kasih nilai 01, koma bahasa Indonesia. Oh ya, titik 2 jangan lupa. Kutip 2, kutip 1 bahasa Indonesia. Lalu nilainya KKM-nya tuh KKM untuk bahasa Indonesia kita kasih sini 70. Lalu kita ulangi sebanyak 10 data. Kita buat di sini 75 mata pelajaran Penjas, nilai yang kedua. Lalu 80 matematika, nilai data yang ketiga. Lalu mata pelajaran IPS, data yang keempat. Lalu IPA, data kelima. Lalu KKM-nya kita buat di sini 90, yaitu mata pelajaran IPA bahasa Inggris. Data ke-6. Lalu 90 algoritma. Pemrograman.
Mohon maaf tadi Bandicam saya mati, jadi kita eh, lanjut dulu dari nilai mata pelajaran tadi ya, kalau nggak salah. Dari mata pelajaran. Mata pelajaran salah. Duh. Kita ulang dulu biganya dari mata pelajaran. Kita buat anonymous blocknya bigan, lalu insert mata pelajaran. Cuma bisa dari 4 berarti tadi ya. Kita buat lagi, kita sambung 01 tadi. Di sini 01 apa ya, bahasa Indonesia 70, bahasa Indonesia 70, Indonesia 70. Kita ulang baru aja lagi ya teman-teman. Nah, nomor 2 bahasa Inggris 77. Lalu bahasa Arab nilai yang ketiga IPS 4. IPA nilai kelima. Penjas nilai ke 6. Oh iya teman-teman, jadi tabel saya tadi sudah terbuat. Nah, jadi kita lanjut saja ke tabel nilai mata pelajaran. Berarti karena tabel sudah saya buat, berarti kita lanjut ke tabel nilai mata pelajaran. Ya, tabel ke nilai mata pelajaran. Begin tabel nilai mata pelajaran. Nilai mata pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 nya sini lu tanda kutipnya, jangan lupa tanda kutip 8. Tanda kutipnya 10 lalu N gitu. Nah, tabel sudah terbuat. Lalu karena tadi sudah saya buat tabel nilai mata pelajaran dan juga nilai pelajarannya, maka itulah contoh jawaban dari soal nomor 2, yaitu membuat anonymous block dan minimal 10 data. Nah, selanjutnya kita di sini buatlah salah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NSN. Buatlah salah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang pada tabel tersebut, berdasarkan data yang kita buat. Nah, kita tengok kan saja, kita masih 6 menit. Nah, lalu di sini kita buat begin. Kita buat begin. Kita buat dulu, kita select dulu, kita tengok dulu tabel from siswa kita, tabel siswa from siswa, enter. Nah, ini adalah tabel yang sudah saya buat tadi namanya. Nah, lanjut kita sini akan membuat percabangan, yaitu if atau case. Di sini kita membuat percabangan if atau case, maka kita buat anonymous blocknya declare itu ID siswa titik NISN type sama dengan kutip 1, enter. Lalu C underscore TL siswa tempat lahir, tempat underscore lahir, persen, type, lalu begin, lalu select tempat lahir, lalu into C. Aduh, itu yang ketiga salah tuh, C besar. C kita buat dulu ya, CTL, lalu from siswa where NISN sama dengan CID. Lalu if CTL sama dengan Pekanbaru dan
Nah, lanjut dan lalu update siswa, lalu set tempat lahir sama dengan dari Pekanbaru. Ingat, lalu where ISN sama dengan CID, lalu commit, lalu DBMS underscore output titik put underscore line data berhasil di update. Lalu if n. Nah, di sini ada salah nih karena di sini C-nya besar. Nah, lalu tutup. Nah, itu saya kan yang kelima kolom ber-8 select tempat lahir, line kelima per 1. Coba saya ulang dulu. Declare katanya, oh ya, select tempat lahir sama tempat. Oh ya, tempat lahirnya kecil juga tuh hurufnya tuh. Declare CID, di sini C-nya kecil. Selanjutnya begin. Nah, di sini saya tempat lahirnya T-nya kecil. Nah, lalu into masih salah tempat lahirnya. Dan kelima itu tempat lahir. Select tempat lahir. Kenapa salah ya? Select tempat lahir. Pasti aja udah bisa. Karena dia boleh tuh. Enggak, pos bisa, pos. Tuh. Nah, di sini karena ada salah, kita ulang kembali. Kita buat dulu. Kita buat anonymous blocknya, declare, lalu CID, lalu lahir type, lalu begin, lalu set tempat lahirnya underscore-nya jangan lupa. Lalu into CTL, lalu from siswa where NISN sama dengan C underscore ID, lalu if C underscore TL Pekanbaru dan update siswa set tempat
lahir sama dengan rengat sama dengan duri. Rengat tadi, rengat. Lalu where NISN sama dengan C_ID. Lalu commit, lalu DBMS output titik put underscore line data berhasil di update data berhasil diupdate. Lalu if lalu lalu tutup. Nah, sudah berhasil. Nah, itu sudah berhasil. Selanjutnya kita buat, kita tengok dulu tabelnya. Select tabel from siswa. Nah, di sini dia terubah, mana dia? Nah, nama saya sendiri tadi itu tempat lahirnya itu Pekanbaru. Nah, di sini langsung terubah menjadi Rengat. Nah, selanjutnya buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi cursor with parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, mata pelajaran, nilai-nilai KKM-nya, dan nilai KKM yang kecil dari parameter inputnya. Tampilkan seluruh data yang dihasilkan menggunakan looping. Nah, di sini kita buat select anonymous blocknya declare. Lalu kita buat kursor 1 nilai number is lalu select siswa titik NISN, siswa titik mata underscore pelajaran, lalu siswa titik mata pelajaran, lalu nama mata pelajaran, nama MP, lalu mata pelajaran, dia mata pelajaran titik nama underscore MP, mata pelajaran titik KKM. Nah, lalu from siswa join mata pelajaran. Lalu on siswa titik NISN.
Nah, siswa NSN tanda seru sama dengan mata underscore pelajaran titik nama underscore MP, lalu tutup kurung, lalu where mata pelajaran titik KKM lebih kecil pada nilai, lalu siswa NISN siswa titik NISN type, lalu siswa S nama siswa dot nama type, lalu M nama mata pelajaran dot nama underscore MP type, lalu M underscore KKM mata pelajaran dot titik KKM type, lalu join, lalu open kursor 78 80, lalu loop, lalu fix kursor 1 into S NISN S nama M nama M KKM, lalu exit when kursor 1 not found, lalu DBMS output titik put underscore line S underscore NISN, lalu titik 2 1 ls nama underscore nama, lalu M underscore nama, di sini titik 2 nya M nama titik 2 lalu M KKM kurung, lalu N loop, lalu close kursor 1 Betul. Nah, selanjutnya N. Nah, lalu kita tutup. Kolom mata pelajaran must be declared. Siswa mata pelajaran nama identifier. Di sini karena ada yang salah, kita ulang lagi berarti.
Sini kita mulai anonymous blocknya declare lalu kursor 1 select. Di sini ada salah, seharusnya siswa.nama koma mata pelajaran nama MP ya kan, dia lain kalau 6 ya, siswa.nama mata pelajaran MP KKM. Setelah itu kita setelah siswa baru from siswa mata pelajaran on bar Nah, baiklah, sekian video saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.